Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamrin. Saya dari jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai rencana strategi pembangunan pertanian di Indonesia. Kita ketahui bersama bahwasanya negara Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara maritim, akan tetapi negara Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris. Kenapa Indonesia dikatakan sebagai negara agraris? Negara Indonesia dikatakan sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian, yaitu bertani dan bercocok tanam. Kemudian Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, baik yang ada di darat maupun yang ada di laut. Inilah yang harus kita manfaatkan, kemudian kita kelola untuk menjadi kesejahteraan rakyat Indonesia itu sendiri. Kemudian tidak lepas dari petani agraris juga, negara agraris juga membutuhkan yang namanya petani, karena petani memiliki sumbangsi yang besar untuk kesejahteraan rakyat Indonesia itu sendiri. Jadi hal-hal yang harus dilakukan untuk kemudian membangun pertanian Indonesia, yaitu harus kita mulai dari hulu sampai dengan hilir. Karena dalam sistem agribisnis sangat berkaitan antara satu dengan yang lain, mulai dari hulu sampai dengan hilir, dan harus kita perhatikan untuk kemudian membangun Indonesia itu sendiri di bidang pertanian. Hal-hal yang harus dilakukan yaitu bagaimana untuk kemudian penyediaan pupuk, penyediaan input, pengolahan lahan. Ini harus kita perhatikan untuk petani itu sendiri, baik bekerja sama antara petani dengan pemerintah untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kemudian bidang pertanian juga membutuhkan yang namanya investor. Hal itu diperlukan untuk mengolah hasil-hasil pertanian, sehingga hasil-hasil tersebut dapat dipergunakan baik untuk dalam negeri maupun luar negeri. Dan investor baik yang ada dalam negeri maupun yang luar negeri, kita harus permudah untuk kemudian membangun di bidang pertanian. Tidak hanya itu, di bagian pemasaran juga kita harus perhatikan, karena pemasaran ini hal yang sangat penting untuk memasarkan hasil-hasil produksi pertanian. Karena selama ini petani sangat kewalahan ketika menjual hasil panen. Hal yang sangat bertolak belakang antara petani dengan masyarakat, yaitu ketika harga-harga barang pertanian naik, banyak penjabat-penjabat kita yang turun di pasar kemudian mempertanyakan kenapa barang ini mahal. Akan tetapi ketika harga-harga itu murah dan ini sangat merugikan para petani, mereka sangat mempertanyakan, tidak pernah turun di pasar mempertanyakan kenapa harga-harga itu murah. Kondisi inilah yang harus kita seimbangkan, sehingga hasil-hasil pertanian sesuai dengan harapan petani untuk mensejahterakan petani itu sendiri dan rakyat Indonesia. Kemudian yang tidak kalah penting adalah mengembangkan pertanian milenial. Kita harus mendorong pemuda-pemuda atau generasi-generasi bangsa ini untuk kemudian berwirausaha di bidang pertanian. Karena pemuda sebagai estafet keberlanjutan petani juga di Indonesia. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.